Legenda Putri Kemarau. Kisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Alkisah ribuan tahun yang lampau, terdapat sebuah negeri yang terletak di Sumatera bagian selatan. Negeri tersebut dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Hingga suatu hari, sang ratu melahirkan seorang anak perempuan. Sedikit lagi, Bunda Ratu. Sedikit lagi. Telah Bunda Ratu, kamu telah melahirkan putri yang sangat cantik. Dialah istriku, anak kita cantik seperti dirimu. Setelah melahirkan, tak beberapa lama, sang ratu kehilangan nyawanya. 17 tahun pun berlalu. Setelah meninggalnya Permaisuri, sang raja dan seluruh rakyat negeri tersebut sangat berduka melepas kepergian Permaisuri. Setelah 17 tahun, anak perempuan itu tumbuh menjadi seorang gadis yang baik, ramah, dan juga memiliki sifat yang dewasa. Ia adalah Putri Jelitani atau Putri Kemarau. Tidak lama berselang, negeri tersebut mulai memasuki musim kemarau yang berlangsung hingga bertahun-tahun. Ada seorang peramal yang bisa membantu kita untuk membebaskan kita dari dampak musim kemarau yang terjadi di negeri kita saat ini. Baiklah Fatih, segera temui peramal itu. Mana tahu dia bisa menemukan jalan keluarnya untuk negeri kita. Baik, Ibu. Sang Pati pun segera menemui peramal sakti tersebut. Peramal, ada apa gerangan Tuan Pati datang ke kediaman saya? Kedatangan saya kemari adalah atas perintah dari Yang Mulia Raja yang memerintahkan saya untuk meminta solusi kepada peramal. Karena di negeri kami ini terjadi yang namanya musim kemarau yang berkepanjangan dan juga penyebaran dari wabah penyakit dan hewan. Maka saya datang sini untuk meminta bantuan kepada para peramal. Bagaimana? Tuan Pati, permasalahan kemarau ini adalah permasalahan gampang. Jin penunggu gunung di balik istana sedang marah. Persembahkan saja emas dan berlian. Saya jamin musim kemarau ini akan segera berakhir. Baiklah, kalau begitu saya akan menyampaikan berita ini kepada Yang Mulia Raja. Baik, Tuan Pati. Pati pun menyampaikan permintaan si peramal kepada raja. Keesokan paginya, Pati kembali menemui sang peramal dengan membawa emas dan berlian sesuai permintaan sang peramal. Peramal, ini adalah emas dan berlian yang telah kau minta. Apakah itu cukup? Baiklah, ini sudah cukup. Ini akan segera saya persembahkan kepada jin penunggu gunung istana. Baiklah, kalau begitu saya tunggu beritanya dan informasi selanjutnya. Saya berhasil. Bukannya menyerahkannya kepada jin penunggu gunung, tetapi justru menyimpannya di rumahnya sendiri. Putri sedih menyaksikan kekeringan melanda negerinya. Putriku, ayah sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengatasi masalah ini. Sudah banyak peramal dan orang sakti yang ayah datangi untuk meminta bantuan. Sudah tidak terhitung lagi emas dan berlian sudah berapa banyak untuk mereka. Ayah selama ini aku terlalu menggantungkan diri kepada orang peramal atau orang pintar. Putriku, ayah harus bagaimana lagi untuk menyikapi masalah ini? Ayah, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menurunkan hujan. Sebaiknya kita tidak berhenti terus berdoa meminta agar hujan segera turun. Putri Jelitani tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan, hingga suatu malam dalam tidurnya, Putri Jelitani bermimpi didatangi ibunya. Kekeringan yang melanda negeri kita ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang rela mengorbankan dirinya dengan cara menceburkan dirinya ke dalam laut. Keesokan paginya, dengan tergopoh-gopoh Putri Jelitani menemui ayahnya. Ayah, sepertinya aku tahu solusi dari masalah negeri kita ini. Bagaimana jalan keluarnya, putriku? Semalam aku bermimpi dengan ibunda. Beliau mengatakan untuk mengatasi kekeringan di negeri kita ini,
Harus ada seorang gadis yang rela mencampurkan dirinya ke dalam laut. Wahai rakyatku, sekarang adakah di antara kalian seorang gadis yang ingin berkorban demi negeri kita? Hanya ada keheningan, tidak satu pun yang menjawab, hingga terdengar suara seorang gadis yang Ayah, aku bersedia. Tapi putriku. Ayah, lihatlah, mereka ini rakyat kita. Kalau aku akan memimpin negeri ini, sudah sebaiknya pemimpin berkorban, kan sekali. bukan harinya, sebuah kapal berlayar ke tengah laut. Putri Jelitani pun bersiap untuk melompat ke dalam laut. Putriku! Tidak lama setelah Putri Jelitani menceburkan dirinya ke dalam laut, awan hitam dan suara petir pun bergemuruh di langit negeri itu. Hujan deras pun mengguyur negeri yang selama belasan tahun dilanda kekeringan. Tuhan, sudah tenggelam. Jadi benar kok. Ya, nah ini gimana kapan hujannya? Hujan. Ketika raja sedang duduk di pantai, ia terkejut melihat sosok perempuan berjalan mendatanginya. Ternyata sosok perempuan tersebut adalah Putri Jelitani. Sang raja sangat bahagia, Putri Jelitani telah kembali. Sang raja memutuskan turun tahta dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Putri Jelitani.